Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak, Ibu, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bisa bermajelis setelah kita melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita mulai dari rumah kemudian melangkahkan kaki menuju masjid dihitung sebagai amalan sholihan maqbulan, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada pertemuan sebelumnya pada hari Sabtu yang lalu kita sudah mengawali salah satu hadis dalam kitab Arba'in Nawawiyah yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada hadis nomor ke-24 ya. Hadis nomor 24, di mana hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang sangat mulia yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa matan dalam hadis nomor 24 ini. Di antaranya sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana ini merupakan hadis qudsi ya. Bahwasannya beliau mengatakan annahu qala ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan zalim atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, dan aku jadikan perbuatan zalim itu hukumnya haram atas kalian. Fala tadzalamu, maka jangan sampai kalian berbuat zalim atau saling menzalimi. Kemudian yang selanjutnya Nabi SAW melanjutkan riwayat dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum dhalun, setiap kalian berpotensi berbuat salah. Berpotensi berbuat salah. Artinya seorang hamba di sini adalah orang yang beriman. Walaupun dia sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hampir pasti dia pernah melakukan kesalahan. Hampir pasti dia pernah melakukan perbuatan kesalahan. Karena tidak ada yang maksum di dunia ini kecuali para anbiya, para nabi. Kalaupun para nabi melakukan kesalahan, itu adalah kesalahan yang langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, atau memang Allah sengaja membuat kesalahan tersebut yang kemudian berujung pelajaran. Suatu contoh, pernah Nabi SAW itu tidur, kemudian tidak bangun subuh. Tidur nggak bangun subuh sampai matahari mulai terbit. Nah, kemudian ya, setelah itu apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau langsung mengqadha sholat subuh. Artinya setelah beliau itu ketiduran, beliau langsung mengqadhanya. Nah, ketidurannya ini adalah
perbuatan yang disengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pelajaran kepada kita kalau telat subuh. Ya, kalau telat subuh itu langsung diqadha. Ya. Mengapa Allah sengaja membuat kejadian ini, peristiwa ini terjadi? Karena ya, Nabi SAW tidak mungkin telat sholat subuh, kan nggak akan mungkin. Maka agar jadi pelajaran, agar jadi suatu ilmu, Allah membuat peristiwa ini terjadi. Ya, dan itu hanya sekali, gitu. Beda sama kita, ya. Itu hanya sekali saja. Ya, inilah kesalahan yang memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ujungnya itu untuk memberi suatu pelajaran kepada kita. Kullukum dhalun illa man hadaitahu. Setiap kalian berpotensi berbuat salah illa man hadaitahu, kecuali orang yang aku beri petunjuk, yang aku beri hidayah, aku beri jalan. Baik. Nah, di sini kalimat illa man hadaitahu sebagai bentuk peringatan kepada kita bahwasannya setiap orang yang bertakwa kepada Allah itu ada peran Allah di situ. Setiap amal-amal solih kita itu ada perannya Allah di situ. Setiap keistiqomahan kita istiqomah ke masjid, istiqomah baca Quran, istiqomah menghafal Quran, istiqomah belajar, istiqomah apapun, istiqomah beramal apapun, itu tidak terlepas dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Agar orang ini sadar bahwasannya Allah menginginkan kebaikan atas dirinya. Dan di dalam hadis disebutkan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipahamkan masalah agama. Dan motivasi amal-amal solih tersebut, amal-amal solih tadi, keistiqomahan, sholat berjamaah, itu tidak akan mungkin hadir kecuali setelah mengetahui keutamaannya. Nah, setelah mengetahui, setelah tahu, oh ternyata sholat jamaah itu wajib, sholat fardu itu wajib, sholat jamaah itu keutamaannya begini, ya, berjalan ke masjid itu keutamaannya begini. Kan ini kan ilmu. Setelah diberi oleh Allah ilmu, berarti dia diinginkan kebaikan, kemudian diberikan kemudahan oleh Allah untuk beramal sholih lewat sebab ilmu tadi, ya, lewat sebab ilmu tadi. Illa man hadaitahu fastahduni ahdikum. Maka hendaknya kalian meminta hidayah kepadaku, meminta ketetapan hati kepadaku. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberiku iman, Engkau telah memberiku Islam, memberikan kepadaku keistiqomahan, maka berilah aku, ya, hidayah secara terus menerus. Ya, ini apa namanya, doa-doa kita. Ya muqallibal qulub, ya tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala taatik, dan doa-doa yang lainnya. Nah, kemudian apa sabda Nabi SAW selanjutnya? Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un, setiap kalian itu lapar. Kullukum ja'i'un, setiap kalian itu lapar. Ja'i' itu makna secara bahasa itu artinya lapar. Artinya apa? Lapar. Jadi kalau antum sedang lapar, itu apa bahasanya? Ja'i'. Ana ja'i'. Saya sedang lapar. Kalau sekarang ja'i' enggak? Hah? Ja'i' atau tidak? Iya. Anak pondok itu insya Allah selalu ja'i'. Nah, apalagi jam pagi, jam 9, jam 10. Nah, itu. Ja'i'un. Maksudnya di sini bukan maksudnya kelaparan, tapi apa? Wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu selalu butuh kepada makanan. Kalian itu selalu butuh terhadap makanan. Karena kita sebagai manusia pasti butuh apa? Butuh makan. Pasti butuh makan. Ya, sedikit banyak itu pasti butuh makan. Maka tidak
tidak sesuatu yang tidak termasuk sesuatu yang mengherankan jika seseorang itu mengatakan saya butuh makan. Ya memang tubuh kita itu perlu makanan. Maka hendaknya kita memperhatikan apa yang kita makan. Gimana itu ayatnya? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu melihat makanannya. Ini dalil agar seorang itu makan makanan yang sehat. Agar manusia itu makan makanan yang sehat. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaknya manusia itu memperhatikan apa yang dia makan. Ya, apakah makanan ini bergizi atau makanan ini malah membuat madharat? Ya. Contoh makanan yang bergizi ya antum sudah tahu semua. Ya, yang sehat-sehat. Makanan yang tidak sehat itu hendaknya dihindari oleh seorang penuntut ilmu. Karena makanan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan tubuh kita ini juga tidak akan sehat. Makanya kalau kita suka makan makanan yang tidak sehat, makanan yang siap saji, ya, itu kita gampang ngantuk atau badan itu nggak ada kekuatan gitu. Itu seperti itu. Ya, falyanzuril insanu ila ta'am. Tapi kalau dia makan makanan yang sehat, maka akan membuat tubuhnya ini menjadi sehat dan bahkan menambah umurnya. Dulu mbah-mbah dhewe ya nek sarapan ki apa? Sarapannya telo. Iya, bener itu. Nah, sarapannya apa? Telo, tiwul, apa segala macam. Betul. Wes, ya makanan-makanan itulah, umbi-umbian. Ya, ada yang makanannya telo terus sama sambal mentah. Itu didulet terus dimakan. Makanya usianya panjang-panjang. Ya. Contoh nyatanya orang-orang Jepang itu kan usianya panjang-panjang karena makanannya sangat diperhatikan di sana. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Kullukum ja'i'un illa man at'am tuhu. Setiap kalian pasti butuh makanan, ya. Pasti butuh makanan dan hanya Allah lah yang memberi makanan. Hanya Allah lah yang memberi makanan. Jadi sumber semua makanan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Betul, saya beli nasi itu di pasar, nasi itu di toko. Iya benar. Tapi sumbernya itu adalah dari Allah. Allah yang menumbuhkan padi, Allah yang menumbuhkan memunculkan padi itu, yang kemudian memberikan, mengisi di biji-bijinya itu beras, ya, kemudian bisa dimakan oleh manusia dan seterusnya. Kullukum ja'un illa man at'amtu fastat'imuni ut'imkum. Hendaknya kalian meminta makan kepadaku. Meminta makan kepadaku maksudnya ini adalah meminta makanan, rizki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menghilangkan ikhtiar. Jadi kalau ingin makan, mendapatkan makanan untuk memenuhi kebutuhan kita, ya jalannya adalah bekerja. Ya, jalannya adalah bekerja, kemudian kita meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilancarkan pekerjaan kita dalam mencari rezeki. Kemudian selanjutnya, ya ibadi kullukum 'arid. Wahai hambaku, setiap kalian itu 'arid, tidak berpakaian. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemudahan kepada kita untuk berpakaian.
memberikan kemudahan kita untuk berpakaian. Nah, kita bisa melihat sejarah manusia pertama di muka bumi ini. Nah, siapa namanya? Nabi Adam dan Hawa. Ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi, itu berpakaian tidak? Tidak berpakaian. Tidak berpakaian. Dan Hawa pun juga tidak berpakaian. Kemudian Allah mudahkan keduanya, ya, dengan anugerah akal yang dimiliki, akhirnya mereka bisa menutupi, yaitu tubuhnya, bisa menutupi auratnya. Ini adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita pada hari ini diberikan kemudahan memakai pakaian yang baik. Ini semuanya adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka urusan pakaian itu penting di dalam Islam. Urusan pakaian itu penting. Pakaian yang paling mulia adalah pakaian yang suci. Pertama suci itu. Nah, kemudian apa? Pakaian yang halal, bukan pakaian yang haram yang didapat dari curian atau yang lainnya. Kemudian selanjutnya, pakaian yang mulia adalah pakaian yang menutup aurat. Sebaik-baiknya pakaian, semahal-mahalnya pakaian, kalau tidak menutup aurat, maka dia tidaklah pakaian yang mulia. Ini penting, menutup aurat. Kemudian pakaian apa lagi? Pakaian yang tidak berlebih-lebihan. Tidak berlebih-lebihan, tidak bermegah-megahan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah pakaian yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Apa saja itu? Ya warna yang putih, hijau, atau warna yang lain selain warna antara merah dan kuning yang terlalu mencolok. Warna antara merah dan kuning yang terlalu mencolok itu dimakruhkan, bukan diharamkan. Kemudian apa? Ya, kemudian apa? Pakaian yang baik. Ya, pakaian yang baik. Tidak harus pakaian yang yang baru, tidak harus. Ya. Ya, mengapa jubah itu bagus? Mengapa jubah itu bagus? Bukan karena jubah ini dari Arab, bukan. Tapi jubah ini bisa menutup aurat kita dari atas sampai bawah, itu tanpa ada lekukan sama sekali. Itu jubah. Ya. Maka yang setara dengan jubah, kalau kita ambil pakaian dari negeri kita, itu sarung. Sarung itu tidak menampakkan lekukan tubuh, maka itu bagus. Sarung, ya, jubah itu baik. Ya. Yang tidak benar adalah pakaian-pakaian yang menampakkan lekukan tubuh. Ya, sampai pakai celana terlalu ketat, celana pensil, ya. Pas rukuk, Allahu Akbar, brek suara. Sami'allahu liman hamidah, meneng ke enek suarane. Pas sujud, Allahu Akbar, brek. Wes. Saya ombo. Kalau itu, ya, robeknya itu kalau laki-laki itu di dalam bagian tubuh antara lutut dan paha, maka dia sholatnya batal karena dia menampakkan auratnya, terlihat kulitnya. Nah, dan juga sebagian ulama mengatakan kalau itu celana yang terlalu ketat, kan kalau walaupun itu laki-laki sampai terlalu ketat, itu kan memperlihatkan lekukan tubuh, maka itu makruh dipakai untuk sholat. Ya. Bahkan yang kurang perhatian itu terlihat belakangnya di sini, sampai terlihat. Ya. Kalau itu terlihat terus sampai belakang, itu kan di bawah pusar hitungannya.
maka kalau terlihat itu sholatnya menjadi batal menurut mazhab Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Baik, fastaksuni aksukum, maka hendaknya kalian meminta pakaian kepadaku, maka pasti aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Artinya akan mempermudah, akan memudahkan. Allah akan memudahkan kita untuk mendapatkan pakaian-pakaian yang mulia, yang sifat-sifatnya sudah Ustaz sebutkan tadi. Nah, kemudian matan hadis yang selanjutnya, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wahai hambaku, sesungguhnya kalian itu bisa berbuat salah malam dan siang. Innakum tukhti'una, sesungguhnya kalian bisa berbuat salah siang dan malam. Mulai bangun tidur sampai tidur lagi, pasti kalian akan melakukan kesalahan, ya. Atau dalam bahasa lain, pasti kalian tidak terlepas dari kesalahan. Karena kita ini letaknya salah dan lupa. Karena kita ini adalah letaknya salah dan lupa. Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini seolah-olah Allah itu tahu, Allah itu paham bahwasannya kita ini tidak akan pernah lepas dari kesalahan. Wes toh, ya, awak mungkin mesti iso salah dalam satu hari. Bil-laili wan-nahar. Kan ini kan lail wan nahar, ini kan 24 jam. Dalam 24 jam ada saja kesalahan yang engkau berbuat, baik kecil maupun besar. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Ya. Berangkat dari Allah Subhanahu wa taala, memahami, mengetahui bahwasannya kita ini tidak akan lepas dari kesalahan, tidak akan lepas dari salah, al-khata' wan nisyan. Bersamaan dengan itu, ya, bersamaan dengan itu Allah memberikan berita kepada kita, wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Dan ketahuilah bahwasannya aku, Allah, akan mengampuni semua dosa, semuanya. Saya itu ibaratnya, aku paham bahwa kalian itu melakukan kesalahan dalam sehari semalam, dan ketahuilah bahwasannya aku ini Tuhanmu, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengampunimu, pasti bisa mengampunimu. Maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kalau kita berbuat dosa. Itu jangan khawatir. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan kalian merasa hina, jangan kalian bersikap sedih, jangan bersedih. Jangan terlalu berlarut-larut kesedihan dengan dosa. Intinya, jika berbuat dosa, jangan merasa hina. Jika berbuat kemaksiatan, jangan merasa sedih. Langsung saja bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Itu kata Allah Subhanahu wa taala demikian. Ya. Wala tayasu mir rauhillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Walaupun kita pernah berbuat dosa yang sangat besar. Mungkin mari kita tanya kepada diri kita masing-masing, ya Allah, saya dulu pernah melakukan dosa. Dosa ini dosa yang sangat memalukan, ya Allah. Dulu saya pernah melakukan dosa. Jika dosa itu saya ingat-ingat, saya merasa hina, saya merasa malu. Baik, boleh itu dirasakan malu, merasa hina, itu sejenak saja. Ya, menyesali itu boleh, tapi setelah itu harus langsung bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwasanya Allah mengampuni semua dosa, sampai dosa syirik. Sampai apa? Dosa syirik Allah ampuni. Kan selama ini yang kita dengar, semua dosa itu diampuni Allah kecuali dosa apa? Dosa syirik. Baik, itu betul, itu benar. Itu benar jika dosa syirik itu tetap dibawa sampai mati, belum sempat taubat,
dia sudah didahului ajal, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seorang itu pernah berbuat kesyirikan, dia tidak mau bertobat, kemudian didahului ajal, maka tidak ada yang bisa menghapus dosa tersebut. Baik itu apa? Baik itu amal-amal solih yang lain atau doa dari orang-orang yang lain, orang lain. Nah, itu tidak bisa, sulit ya, kecuali kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, inna syirka, sesungguhnya syirik itu adalah kedzaliman yang besar. Nah, fastaghfiruni aghfir lakum, maka hendaknya kalian meminta ampun kepadaku, pasti aku akan mengampuni kalian. Kita ingat, okay? Antum masih ingat kisahnya orang yang membunuh 99 nyawa atau orang yang membunuh 99 orang. Ya, dulu pernah saya ceritakan. Ya, 99. Dia merasa hina, saya tidak mungkin diampuni oleh Allah. Ya. Tapi apa? Dia kemudian ditunjukkan, "Hei fulan, kamu mintalah fatwa kepada seorang yang berilmu di daerah sana." Kemudian dia minta fatwa. Dia minta fatwa. Ya, kepada orang yang berilmu tadi. Kemudian dia bertanya, mengetuk pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Nah, "Wahai saudaraku," dia cerita, "saya telah berbuat kesalahan." Terus ditanya, "Apa kesalahanmu?" "Saya malu untuk mengungkapkannya." "Ceritakan saja. Saya khawatir saya tidak bisa diampuni oleh Allah." Nah, kemudian dia cerita, "Apa dosamu?" "Dosaku, aku telah membunuh 99 orang." Ya. Terus dijawab karo wong mang, "Wallahi, sesungguhnya Allah tidak akan mengampunimu. Wis to, aja khawatir, awakmu mesti penghuni neraka." Dikonok nih. Akhirnya apa? Dia digitukan, muncul emosi, ya kan, wes dia tambah galau meneh, diambil pedangnya, dipateni bisa wonge. Akhirnya genep piro? 100. Wes pas genep 100. Akhirnya semakin dia semakin bersedih. Ya Allah, genep 100. Akhirnya dia mencari orang yang lain, orang alim yang lain, kemudian ketemu, dia ungkapkan bahasanya dia telah membunuh 100 orang. Ya. Lalu orang alim tadi mengatakan, "Wahai saudaraku, ketahuilah sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Allah tidak peduli sebesar apa dosamu. Ketahuilah bahasanya Allah Maha Pengampun. Jangan khawatir, insya Allah engkau akan diampuni. Langkah pertama adalah engkau harus hijrah. Engkau harus pindah rumah, pindah tempat." Akhirnya dia pindah dari lokasi, dari tempat dia tinggal, kemudian dia pindah ke negeri yang lain. Di perjalanan, akhirnya karena suatu sebab dia meninggal di perjalanan. Akhirnya malaikat oyo-oyoan roh, ya kan, sing siji malaikat rahmah, yang satu malaikat adab. Malaikat adab wes sudah siap-siap mengambil ruhnya untuk disiksa di neraka. Ya saya takon neraka ae. Di stop karo malaikat rahmah, saya ojo sik. Iki wis meh tobat, mung rong tekan nggon. Akhirnya ya berselisih malaikat ini. Padu. Piye? Gelut piye saiki? Padu malaikat ya. Nah, oyo-oyoan apa? Ruhnya tadi. Akhirnya oleh Allah diperintahkan, ya sudah begini saja, diukur jarak antara ya tempat dia wafat ini, jaraknya itu lebih dekat kepada tempat tujuan atau masih jauh. Lebih dekat dengan tempat yang akan dituju atau lebih dekat dengan tempat dia berangkat. Diukur meteran. Akhirnya apa? Didelok, dihitung, ternyata apa? Dia
lokasi tempat dia meninggal itu lebih dekat dengan tempat tujuan. Akhirnya dia ditetapkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Subhanallah itu. Iya. Maka apa? Jika seorang itu sudah berazam, fa idza azamta, jika engkau sudah berazam apapun, fatawakkal 'ala Allah, maka hendaklah bertawakal kepada Allah. Langsung fatawakkal 'ala Allah, langsung apa yang dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Langsung hijrah, langsung. Ya, kita buru-buru, jangan menunda-nunda. Jangan sikapnya itu jangan lambat begitu ya. Langsung segera. Nah, orang tadi ini mempercepat langkahnya. Akhirnya jaraknya itu segera hampir sampai begitu. Akhirnya Allah tetapkan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk rahmatnya Allah. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain yang menunjukkan bahasanya Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun kepada kita semua. Allahu taala shawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.